waktunya. Ya. Salam sejahtera untuk Kopal dan teman-teman semuanya. Swastiastu. Ya. Saya akan menjawab, sebetulnya gini ya, ada kesimpang siuran yang terjadi. Nanti masalah jagal nanti boleh dibahas lah sedikit, nggak apa-apa. Saya dulu pernah Kristen ya. Saya mempunyai persepsi yang salah tentang saudara-saudara semua. Mungkin juga sama dengan Ko Paul ya. Tapi sesungguhnya setelah saya berislam, apa yang menjadi pikiran saya dulu tidak seperti itu. Mungkin saya kasih contoh tadi ya, kayak ibadah katanya dikasih musik dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diluruskan. Makanya setiap organisasi, denominasi, ketika misalnya ada 5, 10, jangan minta semua. Ketika minta semua di situ kan otomatis masyarakat di situ protes gitu loh. Sehingga terjadilah seperti itu. Ya, makanya karena denominasi itu banyak begitu loh. Cuma persoalannya kalau sudah muncul ke permukaan ini kan gorengannya gorengan framing gitu loh. Bagi saya itu saya anggap framing. Ya. Sehingga kalau bicara media, memang media ini wah luar biasa. Ya. Luar biasa. Yang muncul itu karena di sini mayoritas Islam, ya yang muncul jadinya semua itu limbahnya kena kepada Islam. Begitu. Atau mungkin teman-teman atau Ko Paul ada bertanya, saya bisa jawab, selama saya bisa saya jawab. Kamu ngomong apa tuh tadi? Ya kan ngomong itu kok. Ngomong berkaitan Pak Andreas tadi. Kamu tinggalnya di mana saya mau tanya? Di planet Namek kah? Ya bukan, di Indonesia kok. Masa? Nah terus gimana? Di Cilegon itu nggak ada satupun gereja boleh berdiri loh. Di Cilegon daerah mana kok Pak? Cilegon di planet Namek dekatnya planet Nibiru itu loh. Iya. Cilegon, enggak gini kok. Saya kira tidak seperti itu. Di tempat saya ini kok ada gereja itu 4 loh. Boleh-boleh aja. Santai. Di tempat saya boleh-boleh aja gitu loh kok. Uang keamanan. Makanya sekarang saya kira ini gini, sudut pandangnya seperti apa, personal approach orang-orang di sana seperti apa. Kalau saya melihat yang sering terjadi itu kebanyakan. Masalahnya gini ya. Sekarang di sini ada GPPS, di sini ada Protestan, ada gereja lain lagi, GPSDI misalnya. Lah mereka maunya buat sendiri-sendiri gitu loh. Terus masalahnya di mana kalau mau buat sendiri-sendiri? Emang nggak boleh? Kan ada kebebasan berserikat berkumpul. Iya, gini kok. Aturannya masalahnya kan di mana? Aturannya ada larangannya nggak? Aturan nggak boleh. Ada jarak per kilonya dan lain sebagainya. Mana ada aturan antar gereja nggak boleh berjarak? Itu gereja sama gereja bersebelahan banyak boleh semua. Di Brebes itu gereja berderetan semua 6 gereja. Saya dilokalisir. Pernah di Manado kok. Tidak juga segampang yang saudara-saudara katakan. Masjid itu 1 RW. Itu 1 RW aja bisa 3 biji. Nggak boleh gitu loh. Siapa bilang? Segampang itu. Siapa bilang? Ini ada orang Manado banyak di sini loh. Ya, lo kamu pernah di sana, kamu kan nggak ngurusin gereja di sana. Di sini banyak orang Manado. Jadi jangan bohong kalau sama saya di sini. Aduh, kamu banyak bohongnya. Kamu nantang darah saya halal loh. Kamu saja bilang darah saya halal loh. Darah saya halal loh. Oh enggak, bukan. Berarti kamu biadab. Berarti kamu biadab dong. Berarti Tuhan kamu bangsat biadab. Kamu kan mengalahkan darah saya. Berarti Tuhan kamu, nabi kamu bangsat biadab tuh. Orang kepahitan, kelihatan. Tuhan kamu bangsa biadab. Kalau kamu mengalahkan darah saya, berarti Tuhan kamu bangsa biadab. Itu saya selesai. Bentar, gantian atuh. Ini dikeroyok orang rame-rame. Oh bukan, oke, saya mute semua nih ya. Saya mute semua nih. Jangan bertani ya. Ayo loh. Sekarang tinggal Agustan nih. Ya, Agustan silakan. Kalau di sini kamu jangan nipu-nipu. Kita pegang semua data di sini, Agustan. Kamu jangan pansos di sini, di sini viewernya banyak. Kamu jangan pansos. Kamu bisa kita habisin di sini dengan sekali kalimat selesai. Sebentar, saya mau tanya dulu. Darah saya halal nggak sekarang buat kamu? Ya, halal. Iya, berarti Tuhan kamu biadab bangsat.
Kok gini loh. Oke, sekarang izinkan saya ya. Nabi dan Izinkan Tuhan kamu saya. biadab dan bangsat. Oke, Iya nggak kan? apa-apa, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa. Ya udah selesai. Mau bicara apa lagi? Mau bicara gereja Enggak, kamu? izinkan sekali aja saya Kamu bicara. mau bicara Kok. gereja? Di sini gereja masjid-masjid boleh berdiri di Eropa, ya bebas. Kalau di Indonesia mana boleh, susah sekali. Ya gereja di masjid di Indonesia nggak ada IMB-nya bisa berdiri. Gereja satu di Jombang katanya basisnya NU aja nggak boleh berdiri. Memang di Manado gereja pakai izin gitu. Kamu tahu apa tentang Di Manado? Sumba, Di sini ada saya banyak pernah orang di Sumba, Manado. saya pernah di sana. Memang Anda pakai izin itu sama kok. Jadi kalau Pakai melihat izin lah. Kalau nggak ada izin melihat nggak bisa lah. Anda, Harus dari ada mana? izin lah. Kok Paul pernah di sana? Saya pernah. di sana kok. Seluruh Indonesia dari Sabang Saya sampai pernah di Merauke saya sana, sudah saya pergi pernah masuk. Di Sumba dan lain. Namanya mayoritas tetap sama Dari kok. Sabang sampai Mana Merauke ada saya sudah pergi pakai masuk. izin-izinan nggak ada itu Oh, kok. tetap harus Saya pernah di izin. sana. Nggak bisa. Oke, Itu kok. tetap harus ada izin. Nggak bisa. Bentar, izinkan sekali saya ngomong. Tadi udah ngomong, saya Tadi ya. diemin. Terus kamu ngomongnya ngawur semua. Sekarang giliran saya ngomong, kamu potong terus. Oke, ke Paul ngomong. Iya, dari tadi kamu ngomong saya diam kan, ngawur semua saya diam. Setelah kamu selesai bicara. Loh, kamu di awal kan kamu lihat aja diputar. Tadi kan kamu udah ngomong katanya. Ya, Sekarang enggak, yang mau oke, tanya ke boleh Paul. nanya. Oke, Sekarang saya ya. baru mau nanya, kamu potong terus. Ya, siap. Kan kamu tadi bilang yang mau nanya boleh nanya sekarang. Sekarang saya mau nanya Ya, kamu. oke, Dan kamu siap. potong terus. Kamu ini, Ayo. aduh. Jadi satu adalah darah saya kan halal buat kamu. Dan saya jawab, berarti Tuhan kamu sama Nabi kamu bangsat biadab. Ya kan? Nah, terus kamu mau sembah Tuhan yang biadab itu? Jadi gini kok ya. Kok Paul kan udah begitu banyak ini penghinaan, penghujatan kepada Islam. Kalau kok Paul Di mana saya menghinanya? mamanya, Yang mana saya menghina Islam? Lu kan Kamu harus, begitu banyak. loh, yang begitu mana? banyak. Kamu harus tunjukkan kok begitu Kok yang banyak. mana? Satu, Ya, satu saja kamu strateginya tunjukkan. pasti begini. Yang mana itu kan Loh. banyak sudah. Omongan-omongan, cabululo dan lain sebagainya. Gini loh. Kita Saya mau dalam nanya kamu, beragama, kalau mau kamu nggak mencari boleh bilang persamaan, nggak bakal begitu. ketemu. Kamu harus tunjukkan Kita buktinya punya dong. idealisme Buktinya mana? masing-masing. Bagaimana? Buktinya mana? Kamu Gitu tunjukkan loh. buktinya. Satu buktinya nanti saya kasih tahu kamu. Loh, kamu aja nggak bisa tunjukkan buktinya. Saya menista Islam. Di mana saya menistanya coba? Ya begitu banyak. Contohnya, Yang sebutnya disampaikan satu. di pabrik Kamu itu. bilang banyak. Kamu bilang banyak. Kamu sebutkan satu aja kamu nggak bisa sebutin. Nah, mengatakan pertama mengaku sebagai seorang nabi, terus cabulullah, Nabi Muhammad cabulullah. Dah, stop, dan lain sebagainya, itu stop, banyak. stop. Sekarang saya Gitu, nabi. Bang. Saya ngaku-ngaku nabi, salahnya di mana? Apa ada undang-undang di dalam undang negara Indonesia kalau ngaku nabi itu nggak boleh? Persoalannya begini kok. Jangan Sekarang persoalannya, aku jangan sebagai- ngomong persoalan. Saya tanya ada nggak Enggak. undang-undang yang ngaku nabi nggak Ngaku boleh? Nabi kepada orang Kristen apa semuanya? Loh, pokoknya saya nabi ke-20, saya nggak urusan. Loh, soalnya dalam kita kan Apa udah saya bilang saya beda. nabinya Nabi orang kita Islam? enak, Nabi Apa saya bilang saya nabinya orang Islam? Nabi penutup yang terakhir. Loh, saya mau yang suka-suka mau nabi disampaikan Paul 26, mau kan nabi begitu. lakau, mau nabi lakal, mau nabi jikau, mau nabi terserah Ya, saya. oke. Kok Saya kok akan kamu menjawab nah yang sekarang ini. sebentar, jadi saya Sebentar. menista apa enggak kalau saya bilang nabi ke-26? Itu kan perasaan kamu saja yang Bukan kamu memang perasaan kok. biadab aja. Iya, terserah antum lah. Sekarang saya mau terserah nanya, Paul lah. si yang nabi yang saya bilang kalau nabi ke-25 itu cabul. Itu salahnya di mana? Ya itu kan pelecehan. Loh, kalau pelecehan istrinya berapa nabi ke-25? Istrinya berapa? Kok ngomong cabul istrinya berapa? Loh. Istrinya Sekarang berapa? Gini kok. Gini Kok ya. kamu nabi Perspektif 25 istrinya berapa? Anda jangan dimasukkan kepada perspektif Aduh, kami. nanti dulu. Nggak bisa, Aduh. kok. Bagaimana kok Paul? Loh, saya kan Kristen, saya kan punya perspektif. Sekarang saya mau nanya, Muhammad bilang Yesus tidak disalib. Iya kan? Sekarang saya bilang Muhammad itu cabul, isinya 20, isinya berapa itu? 20 lebih kan? Ya, ini kan ngomong kan, lah ini apa enggak Nah. pelecehan gitu loh. Loh, bukan pelecehan. Muhammad Udah juga ngomong cabul, Muhammad pun bagaimana? melecehkan. Muhammad bilang Yesus nggak disalib. Muhammad bilang Yesus bukan Allah. Itu sudah pelecehan buat kami. Sama saja toh. Nah, makanya kamu sekarang kamu dari kitabmu sendiri sudah melecehkan, bahkan kitabmu mengajarkan hate speech. Agamamu mengajarkan hate speech, tidak akan ada hari kiamat kalau Yahudi tidak dibunuh. Itu hate speech kepada orang Yahudi. Siapa yang enggak? Loh. Itu persepsi. Enggak, gini loh. Kok persepsi? Makanya Kiamat teologi sesungguhnya politik kiamat tidak akan datang senantiasa sebelum Yahudi itu dibunuh. Repot. Loh, kok yang dibawa? Memang dasarnya agama kamu sudah menghina agama orang lain, makanya dibenci sama orang Quraisy. Loh, Ayo, kepercayaan loh. memang seperti itu. Berarti kamu percaya Kepercayaan dengan kamu. berarti percaya dengan orang-orang yang menebar hate speech dan penistaan. Berarti kamu kamu Tuhan apakah salah? berarti menghina saya. Salah.
Kok menghina Loh, bagaimana? Orang saya kita kalau mau mengatakan, memaksakan kehendak. nah Pak sama, Paul. kalau saya mengatakan Muhammad itu cabul, istrinya kan banyak, saya salah nggak? Kalau di dalam Kristen pendeta istrinya 2, kita bilang pendeta cabul, pendeta bejat tuh. Sama kan? Dalam kepercayaan kami orang Kristen, ada pendeta istrinya 2, itu pendeta cabul. Ya kalau bicara pendeta SD 2, 3 banyak. Itu cabul, pendeta bejat, cabul. Gitu loh. Itu pendeta bejat, pendeta cabul. Nggak boleh. Kan Dari konteks zaman dahulu- Rasul Paulus, konteks dahulu, kita udah mulai dari konteksnya Yesus, dari zaman Yesus, zaman Paulus, seorang penatua jemaat tidak boleh punya istri lebih dari 1. Udah tertulis di Alkitab. Iya, tapi kenyataannya kalau di daerah mayoritas Kristen di sana juga banyak kok. Itu cabul. Yang model-model seperti Oh, dia banyak. cabul. Itu cabul sesat. Gitu loh. Itu Makanya cabul dan sesat. Apalagi kalau berkata di surga ada pesta seks. Yesus berkata apa? Kamu Ya. sesat. Terus pesta salahnya seks di itu kan mana? gini loh, pesta seks itu kan persepsi kalian. Jangan bahasa yang metafor dibuat bahasa-bahasa yang olok-olokan begitu. Ya, Kalau saya nggak tahu ya. aja Tapi di kok. dalam Itu dalam sah-sah. hadisnya Nabi itu memang Muhammad juga pengen ngawinin Maria, Bunda Maria, Ibu Yesus, itu kan juga penistaan juga. Gini, oke kok ya. Loh, Yang saya jadi jelaskan, sekarang saya nanya siapa Masalah. menista siapa nih? Makanya saya kan hanya mengatakan kebenaran. Kenapa kamu bilang menista? Sedangkan Nabi kamu saja menista agama kami tenang-tenang saja. Sekarang ketika saya mengatakan kebenaran si Muhammad cabul karena isinya lebih dari 1, ya bahkan lebih dari 10, kamu bilang saya menista. Wah, gini kok. apalagi kamu terus menghalalkan darah saya. Kamu hate speech tuh, kamu menghalalkan darah saya tuh. Itu hate speech, harusnya polisi Gitu ya. tangkap kamu tuh. Polisi, Ya, kamu kalau nggak apa? bisa tangkap Agusan, kamu bukan Saya polisi udah tuh. siap, mau ditangkap mau Nah, tuh silakan. hate speech tuh Dibuktikan menghalalkan aja. darahnya Paul Zhang tuh kamu. Ya kan, kamu kan menghalalkan Makanya darah gini saya. kok. Ya, saya mau Betul. tanya, kamu menghalalkan darah saya toh? Betul, Artinya iya. kamu kan boleh kan kalau ketemu saya dibunuh kan? Iya, boleh. Iya, berarti kan kamu mau bunuh saya kan? Betul. Iya, betul. Itu hate speech. Ya, Harusnya kamu gini masuk kok. penjara. Makanya Ya. ini saya terangkan dulu. Semua itu ada sebab akibatnya. Mau apapun, itu Jangan ngomong ajakan begitu. membunuh, Ja- ajakan jangan- membunuh, kamu Ya, apalagi kamu sampai prinsip itu teriak-teriak bukan Allah Akbar dihina. bunuh Paul Zhang. Apalagi kamu Prinsip ngajak-ngajak itu orang kita bunuh Paul dihina. Zhang. Ya, Di kamu Timor mengajak sana, bunuh-bunuh, ngomong itu kamu berarti bodoh, itu di kamu Timor miskin Leste itu dibunuh kok. itu Timor Leste Itu itu tidak beda lagi. Saya menghina. lagi cerita Indonesia. Tidak Itu hukumnya menghina kamu kan Tuhannya. lagi kamu ada tinggal di mana? Apalagi berteriak Kamu tinggal di sana, mana? misalnya, Kamu tinggal di mana? Yesus berkolor dibunuh di sana. Saya Nggak pernah ada. tinggal di sana kok. Kok nggak ada Nggak ya ada, kan? bohong, nggak ada. Saya pernah tinggal di Timor Leste, bohong Aduh, kamu. coba kamu ke sana. Nah, tuh, saya dari Teriak-teriak Sabang Yesus sampai berkolor. Dipenggal kamu. Mana ada Orang orang nggak di penggal? ngapa-ngapain aja dihajar. Belum pernah ada orang di penggal di Timor Leste gara-gara agama. Karena nggak ada yang berteriak. Kita menghargai Nggak kok. ada lah. Mana menghargai, ada? mana Nggak, ada di belum. mana? Tidak pernah Nggak ada ada orang di kok. penggal di Timor Leste gara-gara Ya, agama. karena nggak ada yang berteriak. Coba berteriak. Yesus berkolor di sana. Dibunuh di sana. Karena yang Nggak berpikiran bisa kok. yang berpikiran Yesus berkolor cuman kamu, otak Nggak kamu yang ada. jorok itu, otak kamu yang Nggak bejat ada itu. gitu loh. Makanya Karena hanya kamu saja yang bilang yang sekarang, otaknya bejat ya, yang bilang Yesus ketika berkolor. sesuatu yang prinsip itu dikorek, orang itu pasti marah. Jangankan ngomong bapakmu gila, bapakmu gendeng. Itu saya searching ya. Orang ngomong kamu miskin, kamu bodoh. Itu di Timor dibunuh. Nah, orang Timor itu agama apa? Itu hanya ngomong kamu miskin, kamu bodoh loh. Sudah Belum kepada hal yang prinsip. kamu ceritanya Timor Leste, kamu sekarang ceritanya Indonesia, kamu tinggal di Indonesia, Bukan ya Timor kan? Leste, Kupang kok, Kupang, Timor kok. Timor Barat itu berarti, ya kan? Barat. Timur Tengah, Timor Barat. Loh, NTT kok, NTT. nah iya kamu bilang NTT itu apa? Nusa Tenggara Timur. Timur, betul, Iya, kalau itu iya. kan Timur. Nah, kamu bilang Betul, kalau bilang Timor itu kan betul. Timor Leste. Orang kalau bilang Timor, itu orang bilang Timor Leste. Kalau bilang NTT baru dia bisa Kupang. Ya, tidak ada orang di Kupang menghujat agama terus kamu dibunuh. Nggak pernah ada. Karena memang orang Islam nggak ada yang menghujat. Mana Coba bilang di sana banyak. Gini loh kok, saya pernah di Orang sana, Islam kok, menghujat Paul. banyak. Aduh, saya pernah tinggal di sana. sana. Kamu tanya sama orang-orang Timur, sama orang Kupang, Gitu kenal loh. nggak sama Joseph Paulus yang kenal semua? Kamu gimana sih? Kamu Gitu. kamu itu cuma tinggal beberapa di sana, cuma berapa hari. Saya tuh tinggal di sana bertahun-tahun di Kupang, tahu nggak? Saya tahu namanya pasar, dulu tempat saya di pasar Flobamora, saya di sana. Ya itu sepanjang Jalan Sudirman itu tempat saya main itu. Ya itu sama yang pegang apa Telkomsel agen besar ya saya itu sahabat saya itu. Saya nggak boleh sebutkan namanya. Aduh kamu ini sampai saya tempat sahabatnya main saya juga di Flobamora Mall itu tempat saya main di Kelapa Lima segala macam itu tempat saya main semua. Aduh kamu mau cerita Kupang sama saya lagi.
Jadi intinya, kamu itu sudah hate speech, mengajak orang untuk membunuh saya, itu sudah hate speech, harusnya kamu ditangkap sama polisi. Tapi memang di Indonesia ternyata itu ada ketidakadilan. Orang-orang yang mengajak membunuh Ahok pun kayak tadi si Maruf Amin pun boleh. Artinya kalian mayoritas memang biadab, memang bangsat biadab kalian mayoritas. Dan itulah sebabnya saya berteriak dari sini. Tahu nggak? Kalau saya di Eropa, saya dilindungi oleh undang-undang Eropa. Jadi kamu kan nggak bisa jawab kan? Kamu sendiri, Nabi kamu sendiri kan melakukan hate speech terhadap orang Yahudi, antisemitik kan? Nabi kamu sendiri antisemitik loh. Bukan begitu, itu kan perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Begini ya, saya mau tanya, perintah dari siapa? Perintah dari siapa? Kamu muter-muter, perintah dari siapa Nabi kamu? Jangankan ya. Aduh, Nabi kamu, perintah dari siapa itu? Udah pelecehan. Perintah dari siapa Nabi kamu itu? Sesuatu yang diimani. Mana yang saya hina? Sesuatu yang diimani. Mana yang saya hina? Gitu kamu kan juga menghina iman saya, Nabi kamu menghina iman kami. Mana? Buktinya mana? Loh, Nabi kamu kan bilang suruh bunuh orang Yahudi. Nabi kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Nabi kamu bilang Bunda Maria mau dikawinin. Mana ayatnya? Ini kan kalian tafsirkan sendiri. Di berarti sini kamu teologi politik berjalan. Berarti kamu orang Islam, kamu takiyah nih. Bagaimana? Tidak bukannya ada, kamu disuruh bunuh Yahudi. Kiamat tidak akan terjadi kalau belum ada. Tidak ada. Banyak bunuhlah orang kafir, bunuh Yahudi itu banyak di Al-Quran, di hadis. Nah, itu kan tafsiran kalian karena kebencian kalian kepada Islam. Gitu loh. Nah, inilah orang Islam ini ya. Sekarang bolak-balik nih. Kalau saya tunjukkan bolak-balik bagaimana? Kamu mau taruhan berapa? Sendiri ngomong sering salah, ya kan? Potong lidah ditunjukkan ijazah, diem aja. Sama juga. Saya tunjukkan apa? Saya suruh kamu tunjukkan apa? Kamu kuliahnya berakreditasi enggak? Kamu kan dari fakultas abal-abal, dari sekolah teologi abal-abal saya bilang kan. Nyatanya kamu tidak terakreditasi kok, fakultas kamu apa STT kamu kok. Enggak. Pertama kan minta tunjuk ijazah. Baca baik-baik. Kamu soalnya kupingnya congek. Kamu dengarkan. Kamu dengarkan. Kamu ulangi lagi, dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap. Kamu dengarkan yang lengkap perkataan saya bahwa ternyata kamu tuh memang pembohong dan bodoh. Ya, yang saya minta apa, kamu kasihnya apa. Ya, terus kamu keluar-keluar di mana-mana. Itu menunjukkan kalian orang Islam memang bodoh. Ahlinya Paul Sang gitu loh. Mana yang saya bolak-balik? Tunjukkan yang saya bolak-balik, yang mana? Yang ada adalah kamu mengklaim sepihak dengan bodohnya. Minta bukti ditunjukkan ngeles. Saya minta buktinya apa? Minta bukti ijazah. Saya minta buktinya, saya bilang kamu sekolah. Salah kamu, nggak ada. Dengar dari awal, nggak ada. Dengar dari awal, saya kasih kamu 100 juta kalau memang benar. Itu videonya masih ada nggak yang saya hapus? Ada, iya. Nggak ada, tunjukkan saya kasih kamu 100 juta ditonton sama orang 2000 nih. Ayo loh. Nggak ada, saya bilang nggak mungkin. Nggak ada, adanya kamu. Kamu orang Islam, suka ngomong bolak-balik. Ya. Kita tidak diajarkan takiyah kok. Kamu diajari walahu khairul makirin, Allah Maha Penyembuh daya. Kamu memang diajari untuk itu. Kristen itu jelas. Mana ayatnya suruh bohongin? Mana ayatnya? Ya, saya kasih ayat ya. Bentar, saya nggak hafal kok. Dan orang-orang Islam yang ke Kristen juga banyak, udah jadi Kristen. Khotbahnya juga tetap yang dibawa-bawa Islam. Banyak. Saya dulu nyesel nggak saya rekam kalau orang-orang jelek-jelekin Islam itu di gereja. Ini saya tunjukkan dulu nih, orang Yahudi dulu nih ya. Aduh, kamu ini. Nabi kamu itu antisemitik, tahu nggak? Dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian Muslim memerangi Yahudi. Kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Ini dari Bukhari dan Muslim dalam Sahih. Ini hate speech, tahu nggak? Ini hate speech. Ini hate speech, ya, antisemitik. Tahu? Kamu mau nafsirkan apa ayat ini? Iya, oke ya, sudah. Kamu nggak bisa tunjukkan apa-apa deh, ilmu kamu belum nyampe. Saya itu nantang debatnya itu si Gus Yakut, karena kamu belum nyampe. Kamu itu mualaf odong-odong kamu itu. Yang cuman karena kepahitan hatimu saja,
ya terus kamu murtad karena memang iman kamu nggak ada, cuman Enggak, kamu malah aja bertobat masalahnya kamu, kok. apalagi terus kamu menghalalkan darah saya. Betapa biadabnya Tuhan yang kamu sembah sekarang ini. Kamu dulu waktu jadi Kristen kamu pernah menghalalkan darah orang lain nggak? Saya yakin nggak pernah. Saya tahu dari teman-teman kamu di GPP Surabaya, kamu dulu orang baik. Setelah kamu jadi orang Islam, kamu sekarang menghalalkan darah saya dan mengajak orang lain untuk membunuh saya. Ya, itu hate speech. Ya, tapi saya mengampuni kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus pasti memberi kamu kesempatan buat hidup dan bertobat. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Silakan next. Nah, ternyata kamu kan nggak bisa tunjukkan bahwa ada anjuran untuk berbohong kan di dalam Kristen, nggak boleh. Ada. Ini kok Filipi 1 ayat 18. Ya, itu kan jelas Nah, kok. udahlah. Filipi 1 ayat 18 kok disuruh bohong? Mana ada disuruh bohong? Saya kasih kamu 1 miliar kalau ada disuruh bohong. Waduh. Ya, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini kan takiah yang luar biasa kok, Paul. Apa disuruh? Berbohong lah di situ? Enggak. Ya, Ada orang disuruh palsu ini Kamu tahu kebohongan. Dengan apa disuruh apapun bohong di situ? Kamu tahu berbuat artinya itu enggak? palsu kok. Kamu tahu artinya itu ayat itu enggak? Kamu tahu konteksnya ayat Jelas, itu? kan? Kamu tahu latar belakangnya enggak? Ini seperti Nah. kalian mengartikan 72 bidadari dan lain. Kalian mengartikan kan apa Ada. benar? Saya lagi- Kalian ini, mau minta kamu- exegesis, mau minta konteks jauh konteks dekat, bagaimana? Ini kan sebuah kebohongan aja. Nah, kamu tadi makanya mengartikan kamu dari sekolah semau-maunya. teologi abal-abal, kamu Betul. mau belajar eksegesi sama saya. Kamu tahu konteks itu aja, Bukan. kamu kagak tahu. Di zaman itu, Ya, para rasul, sekarang kan minta kamu konteksnya, kan? kamu kan minta dijelasin Kamu ayat nggak itu. Sekarang saya jawab, kamu memperhatikan. nggak mau jawab. Kamu diam Umat dulu. Islam, ya, ngartikan semau-maunya. Sekarang kalau giliran kau Paul pakai konteks-konteks segala, bagaimana itu? Saya tunjukkan ke kamu silakan artikan ini. Kamu silakan eksegesa ini nih. Mau pakai model apa, mau model jengking, mau model pakai apa deh. Kamu silakan tafsirkan ayat ini. Hadisnya kamu nih. Kamu tafsirkan apa ini? Tafsirin. Kok diam? Nah itu sudah saya baca tadi. Bunuhlah Yahudi. Enggak, masalahnya ini sahih apa tidak gitu loh. Saya terus Kok sahih apa ilmu enggak saya, kamu? ilmu saya belum sampai di sini kok. Saya baru mualaf gitu loh. Kamu baru mualaf sudah mau nantang saya debat sekolah teologi kamu abal-abal, kamu tunjuk ya ampun Tuhan Allah. Tuhan Yesus kita mengampuni kamu. Ya Allah. Ilmu cetek mau menghalalkan darahnya saya, mengajak orang-orang bunuh saya, ternyata ilmu kamu masih cetek. Ampun Tuhan Allah, kiranya Tuhan Yesus mengampuni kamu Agustan. Kamu ngelawan Tuhan di sini Agustan. Wah, ini video ini ditonton sama Interpol Agustan. Waduh, kamu ini bikin malu orang Islam aja kamu. Itu kalau saya ini Muhammad, kamu terus saya ikat terus kamu tak suruh tak bacain Al-Qur'an setiap hari, kamu tak suruh baca 1000 ayat kamu. Aduh, suruh Gus Yakut masuk. Menteri Agama saja debat sama saya dia akan minta mati Agustan. Aduh, daripada debat sama saya, dia lebih baik minta mati daripada debat sama saya si Menteri Agama itu. Aduh. Suruh Gus Yakut debat sama saya. Aduh, Bagus, kroco mending lagi tobat bener deh. menghina. Itu namanya orang Islam menghina saya tuh, ngirim Agustan untuk debat sama saya, itu namanya penghinaan kepada Nabi ke-26 itu. Aduh. Oke nih. Ini ada ya ini pansos, dia cuma pansos doang dia ini. Bagus. Udah nggak laku, YouTube-nya dia udah nggak laku, terus sudah pansos doang. Aduh. Oke, Yesus Kristus lanjut. Ini Pak Jenderal, aduh, akhirnya Pak Jenderal nggak bisa masuk lagi nih. Ya, Yesus Kristus silakan. Aduh, ini Pak Jenderal jadi nggak bisa masuk. Sorry Pak Jenderal, minta maaf Pak Jenderal. Ini kalau udah ke sign out memang masuknya susah ini. Oke, silakan Yesus Kristus. Lanjut. Iya, shalom, Pastor. Shalom. Iya, saya mau bahas saja mengenai firman Tuhan, Pak. Nanti tolong dijelaskan. Dalam perjanjian lama itu ditutup dengan kita ini semua halal bagi dia. Oke, biar Yesus Kristus dulu. Kita kembali, tenangkan semuanya, tenangkan. Kalau darah babi halal nggak? Itu hiburan buat kita kayak tadi itu hiburan ya. Jadi kenapa kadang-kadang orang gitu saya kasih masuk ya, itu gunanya supaya buat kejut-kejut, supaya teman-teman ada hiburan, nggak monoton dengerin satu orang ngomong sampai selesai. Gitu, nggak apa-apa ya. Oke, stop dulu. Semua stop dulu. Ini biar Yesus Kristus, silakan dinyalakan.
Ya, Yesus Kristus, silakan. Nyalakan mikrofonnya. Itu Pak si Kongkong Iya, dimasukin dulu Pastor. tuh. Silakan, Yesus Kristus. Ya, dalam perjanjian lama ditutup dengan kitab Maleakhi, Pastor. Perjanjian baru dibuka dengan kitab Matius. Yang saya pelajari, jeda waktu dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu kurang lebih 400 tahun. Dan biasa disebut dengan 400 tahun sunyi. Apakah dalam jeda waktu 400 tahun tersebut, Pastor, Tuhan Allah sama sekali tidak berfirman, bernubuat, atau berkarya? Ya, mungkin itu saja yang saya mau tanyakan, Pastor. Tuhan Yesus tetap berkarya dalam setiap hidup manusia. Yang tidak ada adalah berfirman. Memang di situ disebut tidak berfirman. Karena kan sudah ada Taurat dan kitab para nabi kan. Nah, dalam 400 tahun itu memang dibiarkan, dan memang saat itu orang-orang Yahudi itu tidak menyembah berhala lagi. Lucu ya, ajaib sekali. Sejak zaman Ezra Nehemia, waktu mereka kembali ke Yerusalem dan mendirikan bait suci yang kedua, orang Yahudi itu benar-benar tidak menyembah berhala lagi, bahkan mereka tidak sujud menyembah kepada manusia. Itu ajaib sekali. Nah, kemudian dalam 400 tahun itu terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh para pejabat-pejabat di bait suci, yaitu ahli Farisi, ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka yang berbisnis agama. Hari ini juga banyak ya orang-orang di gereja itu berbisnis gereja, ya. Oknum-oknum, di ajarannya nggak ada, tapi oknum. Nah, bedakan oknum dengan ajaran. Kalau tadi dalam Islam disuruh memang untuk antisemitik kan, anti Yahudi. Tetapi kalau di dalam kekristenan, ya tidak ada disuruh kita beristri dua, malah nggak boleh. Jadi kalau ada itu oknum, harus bedakan ajaran dengan oknum. Nah, itu yang harus kita pahami sekali. Nah, selama 400 tahun memang tidak ada. Makanya terus tiba-tiba datang si Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, Yohanes Pembaptisnya disebut Elia karena di zaman Yohanes Pembaptis ia itu banyak benar-benar mengembalikan orang Israel yang kemudian mereka habis mengalami konflik, perang, penindasan, dan mereka dipulihkan di zaman Yohanes Pembaptis, sehingga akhirnya banyak orang mendengar pengajaran Yesus. Walaupun akhirnya orang-orang ini lemah imannya dan dihasut oleh ahli Taurat dan orang Farisi, imam-imam, kemudian menyalibkan Yesus. Tetapi Yesus kan mengucapkan pengampunan. Lalu orang yang sama, kemudian mereka yang bertobat ketika Petrus di Kisah Rasul 2, kamulah yang menyalibkan Yesus. Wah, mereka kaget. Ternyata mereka menyalibkan Yesus yang adalah Mesias kan. Makanya mereka tanya, apa yang harus kami lakukan? Nah, di Kisah Rasul 2 ayat 37-38, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Maka itu, orang yang sama yang menyalibkan Yesus, yang telah diampuni oleh Yesus, mereka datang kepada Yesus dan bertobat. Karena kan mereka benar-benar tidak tahu, mereka dihasut. Beda dengan imam-imam yang ikut menyalibkan Yesus, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Makanya mereka tidak mengampuni, kan Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi imam-imam kepala ini dengan sengaja, dan bahkan si Hanas disebut dia harus bernubuat untuk tahun itu. Dia tahu. Makanya kalau dia mau datang menerima pengampunan, dia akan diampuni. Tapi dia tidak mau datang kepada Yesus untuk menerima pengampunan masalahnya. Beda dengan orang-orang rakyat jelata ini. Jadi memang puncak dari 400 tahun, itu sebenarnya kalau dihitung ya, itu nanti tepatnya jubilium loh, 490 tahun. Masa jubilium bagi orang Israel. Harusnya kan setiap 49 tahun sekali. Tetapi ini dikali selama 49 dikali 10. 490, dan itu jubilium, nanti diakhiri jubilium itu dengan penghancuran bait suci. Zamannya Jenderal Titus itu. Jadi itu memang suatu penggenapan yang luar biasa sekali. Selama 400 tahun itu firman Tuhan itu hanya mereka harus membaca dari Torah dan kitab para nabi, dan itu sudah cukup untuk digenapi oleh Yesus. Saya merinding ngomong ini ya. Ajaib sekali ya. Itu bisa tepat. Bisa tepat sekali itu. Begitu Pak Yesus Kristus. Jadi memang tidak ada. Itulah sebabnya dari Katolik, karena itu jedanya terlalu panjang, dan itu ada banyak kejadian sebetulnya, termasuk ada seorang imam yang namanya Yudas Makabe kan, yang waktu bait suci itu dimasuki sama Raja Yunani setelah Alexander. Nah, terjadilah pemberontakan Yudas Makabe itu. Imam itu dia mensucikan, makanya ada Hanukah itu hari lantern hari kaki dian itu ya, pencucian bait suci itu. Hanukah itu, makanya itu mulai disucikan. Nah, itu sebetulnya ada juga
di dalam Matius berapa itu ya, Yesus datang ke Yerusalem di saat hari pentahbisan bait suci, dan yaitu tuh Yesus ngamuk, dia obrak-abrik itu meja-meja penukar uang, karena itu, bait suci itu harus suci, bebas dari dagang. Tapi hari ini kita orang Kristen bahkan berdagang di gereja kan, bukan berdagang di gereja, gereja dibuat dagang. Ngeri loh. Gereja-gereja dinasti itu, gereja-gereja yang pendeta-pendetanya hedonisme itu gereja dibuat dagang loh. Hati-hati. Nah, itu yang dimaksud itu hari pentahbisan bait suci zaman Yudas Makabe itu. Dan itu yang Yesus yang marah-marah di dalam bait suci diobrak-abrik semua karena orang mau pergi mempersembahkan korban kepada imam, diperdagangkan ritualnya itu. Wani piro, dombanya kalau bukan dari mereka ditolak, harus yang dari mereka, dianggap kosher, dombanya ini sempurna, tidak bercacat celak. Kalau yang bukan dari mereka, nanti dicari-cari kesalahannya, sehingga mereka dagang di situ, dan harganya mahal. Dan itu yang disebut dengan rumahku kau dijadikan sarang penyamun. Dan itu sekarang terjadi, para pendeta-pendeta yang bisnis gereja dijadikan sarang penyamun. Betul. Serem ya, serem. Tapi itu sebenarnya itu nubuatan-nubuatan itu terjadi berulang ya, pola. Itu kan pola hidup manusia, berulang pasti. Dan itu selalu lahirlah nabi-nabi yang membersihkan itu. Makanya kita orang gereja karismatik, saya ya dari aliran karismatik, kita percaya yang namanya kenabian itu. Amin. Dan itu yang Agustan nggak tahu yang begitu-begitu, karena Agustan belum lahir baru. Sehingga dia kepahitan hatinya, dia kecewa, dia mau ngatur Kristen dengan caranya dia kayak tadi itu. Mau tadi yang baca Alkitab aja suka-suka dia kan. Nah, sekarang saya balikin dia caranya, baca Alkitab, kamu mau tafsirkan gimana? Alkitab, karena saya bilang, saya dulu tantang si Agustan, kamu sekolahnya di mana? Ya kan? Saya tahu semua tentang Agustan, tahu komplit, karena teman-teman saya itu semua teman-temannya Agustan. Agustan nggak tahu aja siapa saya. Gitu kan. Saya ini kan pelayanan dari saya SMP, jadi saya itu kenal banyak gereja, kenal banyak orang-orang itu ya, kenal banyak gereja. Ya, terutama orang-orang yang dulu penginjilan jalanan. Maka Agustan dulu penginjilan jalanan, cuman dia belum lahir baru. Dia nginjil itu cuman gara-gara ikut-ikutan orang-orang kayak Edi Prayitno. Adi Prayitno juga sama ya, dari SES dulu. Agustan dari SES lalu pindah ke STT Tasik yang belum terakreditasi sama sekali. Itu jadi cuman kayak kursusan kelasnya. Mendingan kayak saya gini dari Australia, benar-benar pengajar-pengajarnya saya juga jelas, kampus saya jelas, semuanya jelas. Saya punya sekolah Bible Training Center, jadi nggak beda sama yang Agustan itu ngajar itu nggak beda sama Bible Training Center. Bedanya yang ngajar mereka juga nggak jelas juga sekolahnya di mana, sedangkan kalau saya orang jelas, begitu. Jadi yang aku itulah tadi ya akibat orang-orang dia tidak mendengar suara Tuhan lagi yang tertulis. Ya mereka maunya yang muluk-muluk dan mereka yang maunya yang ngatur. Nah itu yang terjadi dengan zaman Yesus. Ketika itu sama terjadi dengan pembersihan zamannya Imam Yudas Makabe. Ketika negara pikir bisa ngatur-ngatur orang beragama, itu nggak mau Yudas Makabe, nggak bisa. Akhirnya mereka lakukan ini secara rohani kita ceritakan, itu kan perjanjian lama, jadi metafora ya. Itulah yang terjadi dengan di zaman hari ini. Ketika negara ingin ngatur-ngatur orang beragama. Nah, itu yang terjadi. Makanya sebetulnya kolom agama itu nggak boleh ada, karena agama itu adalah sesuatu yang private, yang pribadi. Dan itu yang terjadi sebetulnya yang Yesus ajarkan kepada kita. Makanya kalau berdoa disuruh masuk dalam kamar tersembunyi, berdoa kepada Bapamu. Artinya apa? Supaya doamu itu jangan dipamer-pamerin kayak orang beragama. Sehingga akhirnya orang akan terjadi fanatisme yang membabi buta tentang agama. Nah itu yang berbahaya justru. Itulah yang berbahaya. Nah yang tadi Agustan itu tadi bilang, ya, tetapi tidak mengapa sebab bagaimana juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu apapun dengan jujur. Ini sama seperti pendeta yang jualan ayat-ayat suci, cari subscribernya buat monetasi, ya, terus dia cari sensasi buat dapat uang, atau pendeta-pendeta perpuluhan, ya, yang untuk itu artinya Kristus sudah diberitakan, tapi maksudnya maksud palsu demi duit. Banyak kan pendeta-pendeta yang memang profesinya pendeta dan tujuannya adalah untuk dapat ayat-ayat, jualan ayat demi dapat duit. Nah, itu yang dimaksud. Jadi bukan disuruh bohong. Kristus diberitakan yang penekanannya saya tunjukkan di ini screen-nya. Ini supaya teman-teman tahu. Ini sekalian nyambung pertanyaannya Pak Yesus Kristus tadi mengenai 400 tahun tidak berfirman tadi itu ya. Saya tunjukkan. Baca ayat lengkapnya, Pak. Ini makanya saya bacakan ya.
Ya, sebetulnya kita harus baca dari atas, tetapi kita intinya coba lihat ya. Tetapi tidak mengapa, bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud. Jadi bukan Kristusnya yang diberitakan takut suruh bohong, tapi tujuannya bohongin. Contohnya pendeta-pendeta yang khotbah sambil mengharapkan uang. Motivasinya bukan untuk orang itu diselamatkan, tapi motivasinya adalah dia supaya dapat uang. Termasuk YouTubers yang demi kejar konten, dia tega untuk memfitnah teman-temannya sendiri, menyerahkan kepada orang Islam teman-temannya sendiri. Nah, termasuk pendeta-pendeta YouTubers yang saling membidatkan demi konten loh. Ya, kalau Muriwali saya yakin dia tulus, hanya dia terlalu keras dan dia terlalu pakai kacamata kuda, wawasannya menjadi sempit. Tetapi kalau followernya dia itu udah kelihatan banget tuh, content minded tuh. Nah, itu yang dimaksud dengan maksud palsu. Artinya dia sudah ngawur, tapi mereka kan tetap memberitakan Injil. Makanya kita nggak bisa menghakimi dia sesat atau nggak sesat. Karena tadi, maupun dengan jujur. Ya, tentang hal itu aku bersuka cita. Sebab apa? Bagaimanapun juga, Kristus telah diberitakan. Itu yang paling penting. Iya, Kristus telah diberitakan. Itu. Jadi ada orang-orang yang jualan itu ya, pendeta-pendeta yang suka yang pendeta-pendeta perpuluhan yang hobi ngumpulin duit, ya kan? Yang hobi hidup mewah, ya, yang dia jadi pendeta motifnya buat cari duit ya. Karena yang penting Kristus sudah diberitakan oleh orang itu. Masalah dia terbuat dari emas, perak, perunggu atau emas, perak dari besi, kayu atau jerami, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting Tuhan yang menghakimi. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini ternyata adalah motifnya, maksud ini loh. Dengan maksud bukan pemberitanya palsu. Wah, makanya si Agustan itu sekolah Alkitabnya sekolah Alkitab abal-abal di STT abal-abal. Makanya saya tunjukkan mana ijazah kamu. Ini STT jelas, ternyata di dalam prosesnya cuma terdaftar. Pelajaran hermeneutiknya bolos mulu kali Pak Sur. Enggak, bukan. Makanya mengapul segala itu sebenarnya nggak salah juga. Dia nanyain saya, kamu dari mana? Dipaksa, kamu dari mana? Supaya dia yakin bahwa saya ini jelas nggak terakreditasi nggak kampus saya. Artinya kalau terakreditasi berarti kampus saya ini sudah melewati beberapa step, beberapa tahapan ujian, orang-orangnya, kualifikasi pengajarnya itu jelas. Nah, tapi kalau yang cuman terregister doang, ya itu berarti nggak beda sama dengan kursusan biasa. Kayak Anda kalau bedanya pergi ke sekolah tinggi informatika ya, ke ST dulu, sekolah tinggi informatika yang punya Stikom, punya Telkom, sama ke kursus komputer apa? Ke kursus komputer yayasan abal-abal yang di pinggir-pinggir jalan. Bedanya adalah pengajarnya, dan Anda kan diajarkan dengan benar. Begitu. Jadi sebenarnya Pak menghapus segala itu saya tahu maksudnya adalah itu, tetapi menghapus segala nggak boleh berpakaian muda seperti itu sama seperti Pak Muriwali. Saya tahu maksudnya. Saya yakin sekali Muriwali itu orang yang tulus hatinya. Hanya gara-gara kacamata muda itu akan mencelakakan orang lain. Jadi makanya saya bilang jangan terus diboikot dong Muriwali, kasihan gitu. Saya kan bilang bolak-balik jangan diboikot, kita pun terus doakan beliau. Kita minta suatu ketika Tuhan akan bukakan hati dia. Nanti dia akan tahu. Karena beliau bukan orang nggak bermutu ya. Beliau bukan orang nggak bermutu, tapi beliau hanya belum mengerti apa yang kita lakukan. Dan itu nggak bisa kita paksa. Nah, itulah yang selama 400 tahun itu terjadi gap antara orang Farisi ahli Taurat. Apakah orang Farisi itu jahat? Enggak loh. Dia itu yang menjaga keseimbangan supaya pemerintah penjajah itu dari Yunani, Roma jangan sampai membuat orang Yahudi itu menyembah berhala. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat ini yang menjaga keseimbangan. Mereka baik, mereka berusaha untuk menjaga, tapi kemudian pengikut-pengikutnya Tuhan Yesus nyebut Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Wah, itu berarti mau makar. Mereka takut orang-orang Farisi itu. Makanya saya sering bilang, para teolog-teolog ini akhirnya kami ini menjadi orang ahli Taurat dan Farisi. Kami ini sendiri kami harus hati-hati supaya kami jangan sampai menghalangi para murtadin ini yang disebut murtadin oleh orang Islam, tetapi beberapa teman bilang nggak boleh disebut murtadin karena mereka itu orang justru datang kepada cahaya terang, yaitu Yesus Kristus kan, sang terang itu toh. Nah, itu kita seringkali kami orang ahli Taurat dan orang Farisi, teolog-teolog seperti saya ini dan Muriwali, Esra Soru,
Yosua Tewu, kami sendiri sering menghalangi orang ini datang. Makanya saya selalu introspeksi dulu, saya mudah sekali mengatakan orang lain sesat. Tetapi setelah saya tahu, saya diuber-uber orang-orang Islam mau dibunuh, dan saya tahu murtadin teman-teman saya mau dibunuh sama orang-orang Islam ini, termasuk tadi Agustan kan, setelah jadi Islam, dia langsung menghasut orang untuk membunuh saya kan, teriak rame-rame di YouTube dia, kita akan bunuh Paulus yang dadanya halal, Allahu Akbar, semuanya itu Allahu Akbar semua. Itu penghasutan, itu hate speech. Setelah saya tahu, saya bertobat. Saya berhenti mudah mengatakan orang lain sesat. Karena saya tahu para murtadin ini pun tidak diberitakan dengan dengan dogma, tetapi dengan perjumpaan dengan Yesus. Ternyata nggak gampang ya iman itu. Wah, dari situ saya mulai sadar tuh. Makanya saya lihat ya, 400 tahun tidak ada firman. 400 tidak tahun firman. Orang Farisi ini juga sebenarnya nggak gampang tugasnya loh. Bagaimana firman Torah dan kitab para nabi itu dijaga tanpa mereka berkompromi, tanpa mereka harus menyembah kepada dewa-dewanya orang-orang Yunani dan orang Roma. Mereka harus jaga, mereka menjaga ini. Juga nggak gampang juga. Sebenarnya murid wali juga nggak salah. Jadi dia tegas begitu nggak salah, hanya kurang sedikit. Dia ada sesuatu yang kurang sedikit. Artinya apa? Nah ini saya dan Muri Wali ini ada di sini nih, di ahli Torah dan orang Farisi. 400 tahun kita jaga, 2000 tahun kita harus jaga itu firman, dan kita turun-temurun kita jaga supaya kalian semua jangan goyang imannya dan tetap dengan kita para nabi selama 400 tahun tanpa firman tadi itu kan. Makanya Muri Wali pakai bapak gereja, ya kan? Karena tadi 400 tahun ada Yudas Makabe. Nah, itu sama tuh ilustrasinya. Muri Wali pakai bapak gereja. Gitu. Makanya ada bapak-bapak gereja Martin dari mulai Athanasius, Tertullian, dari mulai Irenaeus, ya kan, Polikarpus sampai Tertullian, Athanasius, Agustinus Hippo, Martin Luther, Immanuel Kant, Martin Luther, sampai ke bawah-bawah ini terus. Jadi sebenarnya salah nggak? Nggak salah. Kan saya bilang tidak ada yang salah dengan bapak gereja. Tetapi kita jangan terpaku di situ. Jangan terpaku di Yudas Makabe lagi. Kita balik ke yang tertulis. Iya. Begitu. Jangan terjebak dogma, Pak ya. Betul. Betul. Makanya saya tidak pernah menganjurkan kalian untuk memboikot Muri Wali. Saya bilang jangan. Salah kalau kalian memboikot Muri Wali. Karena begitu Tuhan bukakan buat dia sedikit. Kan Muri Wali juga percaya Yesus. Dia orang yang pandai sekali. Makanya kita terus doakan Muri Wali setiap pagi itu supaya dia sembuh. Jangan sampai dia mati muda. Karena ilmunya banyak dia yang belum kita gali. Kenapa? Dia pemarah masalahnya. Baru ditanya dikit marah dia. Coba kalau dia bisa tenang. Ilmunya banyak bisa kita pakai. Gitu. Ya, jadi makanya saya senang tadi ya bisa duet sama Muri Wali lagi itu saya senang tadi. Itu berarti awal yang baik untuk rekonsiliasi. Harusnya teman-teman mendoakan itu.